wabarakatuh. Nama saya Haikal Mustafa. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu tentang perencanaan. Perencanaan menurut Bintoro Cokromijojo adalah perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, pada hakikatnya terdapat pada jenis kerja manusia. Bintoro ini juga mengemukakan beberapa tahap dalam suatu proses perencanaan. Yang pertama itu penyusunan rencana. Dalam penyusunan rencana ini terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama itu tinjauan keadaan. Yang kedua, perkiraan keadaan masa yang akan datang. Yang ketiga, penetapan tujuan rencana. Yang keempat, identifikasi kebijaksanaan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. Dan yang kelima itu tahap persetujuan rencana. Yang kemudian tahap yang kedua yaitu penyusunan program rencana, dan tahap ketiga pelaksanaan rencana. Tahap keempat dilakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan yang kelima dilakukannya evaluasi pembangunan. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diupayakan berjalan secara serasi, efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan memberdayakan seluruh potensi daerah yang dimiliki, serta berupaya mengejawantahkan berbagai aspirasi masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, di mana generasi sekarang harus pula memikirkan kepentingan generasi masa mendatang. Agar pembangunan daerah mencapai tujuan secara optimal, proses pelaksanaan harus mengikuti kaidah baku manajemen pembangunan yang pada umumnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian serta pengendalian. Kegiatan pengendalian termasuk pada upaya pembimbing atau pembinaan dari ketiga unsur manajemen pembangunan tersebut, yakni mengendalikan proses perencanaan, mengendalikan proses pelaksanaan, dan mengendalikan proses penilaian. Kebijakan perencanaan pembangunan yang dibuat pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional harus memenuhi 4 tahapan, yaitu yang pertama penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang ruang lingkup. Dokumen rencana pembangunan di daerah terdiri dari 5, yaitu yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, yaitu rencana untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintahan daerah provinsi sesuai Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah. RPJP daerah ini merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun. Yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM daerah, yaitu arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 tahun sesuai masa bakti kepala daerah yang terpilih, disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah. Yang ketiga, rencana strategi atau Ranstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Yang keempat, Rencana Kerja Pemerintah atau RKP daerah, yaitu rencana pembangunan tahunan daerah wajib disusun oleh daerah sebagai landasan dalam penyusunan APBD. Dan yang terakhir, yang kelima, Rencana Kerja atau Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD yang berjangka dalam waktu 1 tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan kewenangannya, sasaran hasil, keluaran yang terukur, dan rincian pendanaannya. Selanjutnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan tahapan berikut: penyiapan rencana RPJ daerah, musrenbang jangka panjang daerah, penyusunan rencana akhir RPJ daerah, penetapan peraturan rencana tentang RPJP daerah. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah.
menyiapkan rencana awal RPJM, menyiapkan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan RPJM daerah, Musrenbang jangka menengah daerah, penyusunan rencana akhir RPJM daerah, dan penetapan peraturan daerah tentang RPJM daerah. Yang ketiga, rencana strategi satuan kerja perangkat daerah. Penyiapan rencana Renstra SKPD, penyusunan rencana akhir Renstra SKPD, dan penetapan peraturan kepala SKPD tentang Renstra SKPD. Yang keempat, rencana kerja pemerintah. Penyiapan rancangan awal RKPD, penyiapan rancangan Renja SKPD, penyusunan rancangan RKPD, dan musrenbang tahunan daerah. Yang kelima, rencana kerja satuan akhir RKPD. Penyiapan rancangan kerja perangkat daerah, forum SKP, penyusunan rancangan Renja SKPD, dan penetapan kepala SKPD tentang Renja SKPD. Sekian, terima kasih. Jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kurun waktu RPJP nasional adalah 20 tahun. Pelaksanaan RPJP nasional 2005 sampai 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 tahunan yang dituangkan dalam RPJM nasional 1 tahun 2005 sampai 2009, RPJM nasional 2 tahun 2010 sampai 2014, RPJM nasional 3 tahun 2015 sampai 2019, dan RPJM nasional 4 tahun 2020 sampai 2024. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahnya diwajibkan menyusun RKP dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya, yaitu pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya, yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025 melalui mekanisme perubahan APBN. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah, dapat kami ambil beberapa kesimpulan, yaitu 1. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disiapkan oleh daerah merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja, dan penganggaran. Yang kedua, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang dibagi dalam 3 bagian mempunyai fungsi sebagai berikut. Bagian A, rancangan pembangunan jangka panjang daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah yang berfungsi sebagai 1. Pedoman penyusunan visi, misi, dan program prioritas para calon kepala daerah. 2. Pedoman dalam penyusunan RPJM daerah. 3. RPJM daerah provinsi menjadi acuan penyusunan RPJP daerah kabupaten. Bagian kedua, rancangan pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah yang memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pedoman bagi kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Restra SKPD menjadi Restar SKPD. Yang kedua, bahan utama penyusunan RKPD daerah. Yang ketiga, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja kepala daerah. Yang terakhir adalah rencana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang digunakan sebagai 1. Pedoman penyempurnaan rancangan kerja SKPD. Yang kedua, pedoman penyusunan RAPBD. Yang ketiga, dalam penyusunan RPJM daerah ini ditetapkan rancangan program indikatif 1 tahun ke depan setelah periode RPJM daerah berakhir. Hal ini adalah untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa awal jabatan kepala daerah yang baru. Ini disebut sebagai program transisi. Yang terakhir adalah rencana kerja pemerintah daerah merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan untuk tahun berkenaan.
Demikian presentasi kami ucapkan terima kasih.